Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tes objektif pilihan ganda. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Afinarsi Prameswari dengan NIM 064. Kemudian ada rekan saya, Lailatul Makfiro dengan NIM 089. Dan Bena Bella Cahya dengan NIM 226. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama ada definisi tes pilihan ganda. Nah, menurut Yamin Marintis, tes pilihan ganda itu adalah bentuk pertanyaan opsional yang terdiri atas pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan atau yang disebut dengan pilihan. Nah, jumlah pilihan itu berkisar antara 3 sampai 5 dan hanya satu yang merupakan jawaban benar dan jawaban pilihan lainnya itu merupakan distraktor atau yang disebut dengan pengecoh. Selanjutnya adalah sifat-sifat butir pilihan ganda. Yang pertama itu terdiri dari pernyataan atau stem yang menampilkan masalah dan beberapa alternatif jawaban atau option. Nah, eh, pernyataan ini itu bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap. Nah, sedangkan pilihan jawaban itu terdiri dari 3 sampai 5 opsi, di mana salah satu opsinya itu merupakan jawaban yang paling benar dan pilihan opsi lainnya itu merupakan pengecoh atau disebut dengan distraktor. Nah, sifat yang kedua adalah semua alternatif jawaban itu benar, tetapi satu itu lebih tepat dari yang lain. Nah, di sini itu semua opsi pilihan yang diberikan itu mengandung unsur kebenaran. Nah, namun ada satu jawaban yang lebih lengkap, relevan, atau sesuai dengan konteks yang ditanyakan pada soal. Nah, sehingga peserta didik itu harus menganalisis dengan baik ya, dengan cermat, dan memilih jawaban yang paling benar gitu, bukan hanya jawaban yang benar saja gitu. Kemudian sifat yang ketiga adalah tipe butir pilihan ganda bisa terdiri dari 3, 4, atau 5 pilihan. Nah, ini kalau 3 itu biasanya A, B, C gitu. Kalau 5 berarti ya ada A, B, C, D, E seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada kaidah penulisan pilihan ganda. Dalam kaidah penulisan pilihan ganda ini, yang pertama ada materi. Soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Nah, hal apa yang ingin diukur dalam soal tersebut? Apakah tentang pengetahuan, pemahaman, atau aplikasi? Kedua, itu pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Nah, pilihan jawaban harus mengandung kesamaan terkait hal yang ditanyakan, sehingga dapat mengecoh siswa dalam memilih jawaban yang benar. Yang ketiga, yaitu setiap soal harus mempunyai satu jawaban benar. Membuat daya kritis siswa untuk memilih jawaban yang paling benar, karena jawaban yang memiliki sifat homogen atau mirip mirip atau sama itu memerlukan jawaban yang logis juga. Next. Yang kedua yaitu konstruksi. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Soal dalam suatu pilihan ganda tidak boleh ambigu, harus jelas sehingga tidak multitafsir. Yang kedua itu rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja, tidak bertele-tele. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Soal tidak boleh memberi petunjuk kata, frase, pendapat, atau ungkapan yang secara jelas mengarahkan siswa pada opsi jawaban yang benar. Dan yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang dimaksud dengan negatif ganda itu yaitu ketidakjelasan instruksi yang menyebabkan siswa kebingungan terkait arah soal yang akan
dikerjakan. Contohnya yaitu apabila ditanyakan tentukan pernyataan berikut yang bukan merupakan fungsi linier kecuali. Nah, di sini kan memiliki dua bersifat negatif ganda, dua kata yang bersifat negatif ganda, yaitu bukan dan kecuali. Nah, itu tidak baik. Next. Yaitu pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, ini jawaban seperti ini tidak optimal mengukur kemampuan siswa. Dan yang selanjutnya yaitu gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Di sini agar siswa mampu menginterpretasikan soal yang disajikan dengan menggunakan gambar, grafik, atau tabel secara jelas, sehingga mampu menuntun daya analisis siswa untuk menentukan jawaban dari soal tersebut. Dan yang terakhir yaitu butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Hal itu dimaksudkan soal harus berdiri sendiri dan tidak boleh berkaitan dengan jawaban pada soal sebelumnya. Next, yaitu yang ketiga, bahasa. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, karena kita tahu bahwa siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, menggunakan bahasa Indonesia yang baik akan memudahkan siswa dalam mencermati soal. Yang kedua, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, harus bersifat luas, efektif, dan efisien. Setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ini mirip dengan poin yang pertama, yaitu harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan butir pilihan ganda. Next. Yang pertama dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Untuk yang kedua, bagi yang dites, mengetahui batas kemampuan pada diri sendiri. Yang ketiga, guru dapat membuat keputusan yang objektif, yaitu siapapun yang memutuskan, kunci jawaban tersedia sehingga hasil atau skornya sama. Yang terakhir, memaksa siswa untuk belajar dengan giat karena sulit menebak bagian mana dari keseluruhan pelajaran yang harus dipelajari. Next. Kelemahan butir pilihan ganda. Untuk yang pertama yaitu membuat soal tes yang objektif tidak semudah membuat tes deskriptif. Yang kedua, tes objektif umumnya tidak dapat mengukur atau mengungkap proses berpikir tinggi atau dalam. Yang terakhir yaitu dalam tes objektif, kandidat dapat menebak dan mendapat untung dengan menjawab pertanyaan. Next. Selanjutnya ada jenis butir tes pilihan ganda. Untuk yang pertama yaitu pilihan ganda biasa. Jadi maksudnya di sini contoh-contoh yang ditampilkan pada aturan menulis butir pilihan ganda di atas semuanya mengacu pada variasi pilihan ganda biasa. Yang kedua yaitu pilihan ganda analisis hubungan antar hal. Maksudnya butir pilihan ganda analisis hubungan antara hal terdiri dari dua pernyataan, yaitu dihubungkan oleh kata sebab. Jadi peserta tes atau siswa harus menganalisis pernyataan pertama dan kedua. Apakah pernyataan pertama benar atau salah, dan apakah pernyataan yang kedua benar atau salah. Dan apakah pernyataan pertama ada hubungan sebab akibat atau tidak dengan sebab akibat dengan pernyataan yang kedua. Untuk yang ketiga yaitu pilihan ganda kompleks. Jadi di sini struktur pertanyaan dilengkapi dengan jawaban yang benar. Pada pilihan ganda biasa ada satu jawaban yang benar, tetapi pada pilihan ganda kompleks, jawaban yang benar lebih dari satu. Mungkin bisa 2, 3, atau 4. Di sini peserta tes atau siswa memilih jawaban sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Adapun petunjuk pilihan ganda dengan jawaban yang benar lebih dari satu yaitu
Setiap soal terdapat 4 alternatif jawaban, tetapi yang benar bisa 1 atau lebih dari 1. Selanjutnya, pilihan ganda analisis kasus. Pada butir pilihan ganda analisis kasus, peserta tes atau siswa dihadapkan pada suatu kasus yang disajikan dalam bentuk cerita, peristiwa, dan sejenisnya. Dari kasus yang disajikan tersebut diajukan beberapa pertanyaan. Selanjutnya ada pilihan ganda semua jawaban benar. Pada butir pilihan ganda semua jawaban benar, peserta atau siswa dihadapkan pada suatu pertanyaan atau pernyataan yang semua alternatif pilihan jawaban benar dan tidak ada jawaban yang salah. Dari bentuk tes ini, siswa harus memilih alternatif pilihan yang paling benar atau paling sesuai dengan pertanyaan. Yang terakhir yaitu pilihan ganda menggunakan gambar, diagram grafik atau tabel. Jadi di sini butir pilihan ganda mirip dengan analisis kasus, baik struktur maupun pola pertanyaannya. Hanya saja itu berbeda dalam penyajiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu teknik penskoran. Yang pertama yaitu skor konvensional, jumlah butir yang dijawab benar. Nilai yang diberikan pada tes pilihan ganda ini yaitu apabila benar itu mendapat 1 poin dan apabila salah itu mendapat 0. Jadi yang dinilai itu cuma jawaban yang benar saja. Sedangkan yang kedua yaitu skor penalti, mengurangi skor total jawaban benar dengan jumlah jawaban salah. Dalam skor penalti ini yang dinilai itu skor jawaban benar mendapatkan nilai 1 dan skor jawaban salah mendapatkan -1. Sehingga dalam skor penalti ini memiliki 2 rumus, yaitu yang pertama yang BI dan yang kedua yaitu yang KM. Next. Skor kompensasi. Nah, skor kompensasi ini yaitu skor tambahan sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab dibagi jumlah pilihan jawaban. Nah, skor kompensasi ini merupakan skor yang akan siswa dapatkan sebagai skor tambahan untuk nilai yang dari skor 2 tadi. Next. Nah, ini merupakan referensi dari kelompok kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.